Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paramita Safitri Kusumaning Tias, JGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Jangan lupa subscribe and like channel YouTube saya @Paramita Safitri Kusumaning Tias. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Tirto, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 1 Tirto. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan berbagai nikmat dan sempat sehingga kita masih dapat bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri undangan dari saya kaitannya dengan aksi nyata pada diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian berikutnya adalah menyanyikan, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, serta berikutnya adalah inti diskusi kita atau diseminasi budaya positif, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, sebelum kita memulai serangkaian acara kita, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memimpin doa terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Kemudian berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semuanya dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia. Hiduplah Indonesia.
Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Sukamto kami haturkan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini masih tetap diberikan nikmat sehat di tengah berbagai kesibukan yang sangat luar biasa. Salawat salam senantiasa kita sanjurkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya mengharapkan syafaat pertolongannya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini memenuhi undangan dari rekan kita Bu Paramita dan Bu Hana dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, nomor 1, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita mengenai budaya positif, kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak kita yang tujuannya adalah untuk menjadikan kegiatan anak kita, aktivitas anak kita itu senang di sekolah. Karena apa? Kegiatan-kegiatan tadi itu dimuliakan, disenangkan, tidak dimarahi, tidak dihukum. Ada permasalahan-permasalahan dikonfirmasi bersama-sama, ditanyakan permasalahannya apa. Kemudian setelah ditanyakan permasalahannya apa, kemudian dikonfirmasi Bapak Ibu ya, dikonfirmasi kenapa kok terjadi semacam ini dan dicarikan solusi bersama-sama Bapak Ibu. Tentunya di dalam mencarikan solusi bersama-sama itu sudah ada kesepakatan ataupun juga mufakat bersama di dalam kelas yang kita kenal dengan nama kesepakatan kelas. Banyak terjadi kegiatan-kegiatan di sekolah yang pada intinya itu menghukum ataupun juga memberi sanksi kepada anak-anak kita yang sifatnya itu kurang mendidik. Karena apa? Kegiatan menghukum atau memberikan sanksi toh pada dasarnya mungkin dalam waktu singkat, dalam waktu dekat itu bisa menyelesaikan masalah untuk sesaat itu juga. Tetapi di satu sisi lain permasalahan akan muncul rasa tidak nyamannya anak terhadap bapak ibu guru. Bahkan di beberapa kasus, di beberapa sekolah ada anak yang melakukan kegiatan fisik berupa pembulian terhadap bapak ibu guru secara fisik, kemudian juga secara verbal. Itu karena apa? Ketidaksukaan anak tadi terhadap sanksi atau hukuman yang dilakukan oleh anak. Harapannya dengan aksi nyata ini diseminasi positif bisa disebarkan oleh peserta di sini kepada bapak ibu guru untuk berdiskusi bersama-sama bagaimana mencerna penanganan anak secara manusiawi. Karena apa? Kegiatan pendidikan kita itu kan harus berpihak kepada anak. Anak harus kita senangkan, anak harus kita manusiakan. Apapun alasannya, itulah adalah amanah dari orang tua terhadap sekolah kita. Dengan kegiatan ini harapannya kepada Bapak Ibu, nanti ilmu yang sudah diperoleh dari rekan CGP kita bisa kita terima, kita renungkan bersama, kita amalkan, dan pada akhirnya bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang tidak ikut nanti bisa ditularkan bersama-sama, kita induksikan, kita imbaskan kepada teman-teman kita, sehingga penanganan di sekolah ini akan berhasil dengan baik, lebih manusiawi dan berpihak pada murid. Itulah sambutan pada kegiatan aksi nyata
diseminasi budaya positif modul 1.4 pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian berikutnya adalah inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebagai calon guru penggerak angkatan 10, hari ini saya akan memaparkan yang pertama adalah apa saja budaya positif itu, kemudian berikutnya disertai dengan penerapannya. Untuk perkenalan tentunya Bapak Ibu juga sudah kenal tidak usah perkenalan kembali. Kemudian tujuannya tadi nah hari ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kemudian nanti tujuan kita Bapak Ibu yang akan kita lakukan, yang akan saya lakukan tepatnya, yaitu pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian berikutnya pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas dan atau di rumah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita bersama-sama beryel-yel dulu Ini yel-yelnya guru penggerak Bapak Ibu. Nanti kalau saya mengatakan guru penggerak, panjenengan tergerak, bergerak, menggerakkan. Gimana Pak Udi? Bisa Pak Udi? Ya, contoh Pak Udi, contoh dulu Pak Udi. Ya. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita ulangi bersama-sama Bapak Ibu Monggo, mau posisi duduk apa berdiri? Berdiri Iya, biar semangat Bapak Ibu di tengah padatnya aktivitas kita. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Silahkan duduk kembali, matur nuwun. Ya. Nah, ini tadi konsep-konsepnya Bapak Ibu yang akan kita pelajari bersama. Di antaranya ada 7 perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar apa belum Bapak Ibu? Beberapa mungkin sudah keyakinan kelas keyakinan kelas, disiplin positif Nah, kita akan memperdalamnya bersama-sama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pasti Bapak Ibu sering mendengar ada perubahan paradigma belajar. Alasan adanya perubahan paradigma belajar yang pertama karena dibutuhkan pemerataan, kemudian efisiensi, relevansi, dan mutu pendidikan. Mengapa? Karena ternyata selama ini sistem pendidikan kita tidak dijalankan secara optimal Bapak Ibu. Berikutnya, pada dasarnya tingkat keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi banyak faktor, di antaranya kemampuan guru, kemudian kemampuan dasar siswa,
sistem atau metode pembelajaran, materi, sarana prasarana, motivasi, kreativitas, alat evaluasi, bahkan serta lingkungan yang semuanya merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Meskipun tujuannya sudah dirumuskan dengan baik, materi yang dipilih itu sudah tepat, jika metode pembelajaran yang digunakan itu kurang memadai, bisa jadi Bapak Ibu tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Jadi metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dan sangat menguntungkan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Perubahan paradigma membawa perubahan mindset dan perubahan mindset ini membawa implikasi operasional sejalan dengan tujuan yang akan dicapai oleh perubahan paradigma. Terima kasih. Ya. 9. Oke, nah ini contohnya Bapak Ibu. Contoh perubahan paradigma belajar. Pada sistem pendidikan sebelumnya, ya, teacher center menggunakannya ya. Kita menggunakan teacher center. Jadi pembelajarannya berpusat pada gurunya. Ya. Tapi karena dievaluasi ya, ternyata ya seharusnya pembelajarannya students center, pembelajaran berfokus pada siswa ya. Perubahan ini diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Jadi kalau siswanya yang menjadi pusatnya, maka diharapkan pembelajarannya berlangsung dengan aktif dan interaktif Bapak Ibu. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan siswa ini, berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun diri sendiri, pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam. Dan pada akhirnya yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas siswa. Nah, ini penerapan yang sudah saya lakukan pada perubahan paradigma belajar. Kalau dahulu, kita semua sudah tahu duduknya seperti itu, Bapak Ibu ya, satu-satu kayak di bis. Zaman dahulu seperti itu. Kemudian kalau zaman sekarang, ya, kita bisa memodifikasi tempat duduknya. Seperti saat ini kita melakukan aksi nyata ini, Bapak Ibu, dibuat kotak, letter U, atau keliling lingkaran seperti roda, gurunya yang di tengah, dengan kerja-kerja kelompok boleh. Kemudian contoh yang lain, nah ini sistem belajarnya itu individu, ya, anak-anak garap sendiri-sendiri, mengerjakan sendiri-sendiri, apapun bentuk tugasnya mereka mengerjakan sendiri. Namun yang telah saya lakukan saat ini setelah mempelajari modul 1.4, ya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelompok besar atau kelompok yang lebih kecil. Nah, belajar juga tidak harus selalu di dalam kelas, Bapak Ibu. Sebagai contoh, yang sebelah kanan, ya, anak-anak belajar di selasar kelas. Saya ajak mereka untuk belajar di selasar kelas. Ini juga anak-anak biar tidak bosan, ya. Materinya bahasa Inggris, mereka sepaneng hanya duduk di depan di ruang kelas, ya. Maka saya ajak, yuk kita keluar. Kemudian belajar itu tidak selalu berupa ilmu pengetahuan, tetapi juga seperti anak-anak ini, mereka
mempelajari ilmu-ilmu lain, salah satunya adalah ilmu tentang kepanduan ya di dalam kepramukaan. Kemudian paradigma belajar saat ini ya itu sumbernya dari kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum lalu nanti melingkar ke pembelajaran dan setelah itu ada di assessment. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Kemudian kerangka pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Jadi kurikulum, pembelajaran dan assessment ya itu adalah sebuah siklus yang berkesinambungan, tidak bisa dilepas satu persatu. Kemudian pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi peserta didik, bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran, dan akhirnya asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Lanjut, Bu. Ya. Kemudian pokok materi berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif itu? Bapak Ibu, kira-kira sudah pernah mendengar kalau disiplin sering deh? Disiplin sering. Disiplin itu apa Pak Roman? Perilaku sesuai dengan yang diterapkan atau yang diharapkan. Disiplin menurut Pak Roman perilaku yang sesuai dengan yang diterapkan atau diharapkan. Berarti di situ ada kepatuhan ya Pak Roman ya. Kalau kita melanggar disiplin ada sanksinya, sanksi atau hukumannya. Nah, di sini ya dalam budaya kita betul makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di sini maksudnya adalah kalau kita melanggar kita mendapatkan sanksi. Sanksi itu membuat murid atau siapapun menjadi tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Sehingga disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Ia sering melihat perilaku tidak tepat dari siswanya. Dalam mengatasi dan memperbaiki perilaku tidak tepat anak, Ibu Dina menggunakan pendekatan disiplin positif. Bagaimana Ibu Dina mengatasi perilaku tidak tepat anak dengan pendekatan disiplin positif? Berikut pengalaman Ibu Dina dalam mengatasi 2 kasus perilaku tidak tepat anak. Kita simak pengalaman Ibu Dina. Orpa adalah siswa yang baik, rajin, dan aktif di kelas. Namun, ia sering datang terlambat ke sekolah. Ini jelas merugikan Orpa karena ia sering ketinggalan pelajaran. Arman adalah teman sekelas Orpa. Arman selalu punya alasan yang sama untuk tidak mengerjakan tugas di rumah. Ia kecanduan bermain game di HP hingga larut malam. Berikut adalah langkah-langkah pendekatan disiplin positif berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dina. Menerapkan disiplin
positif dengan konsekuensi logis yang menekankan pada solusi. 1. Membangun hubungan positif dengan menunjukkan empati dan kepedulian terhadap siswa, baik secara verbal dan non-verbal. Ajak anak berbicara dengan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi anak. 2. Temukan penyebab sesungguhnya. Salah satunya dengan cara berdialog. Minta anak menjelaskan urutan kejadian. Di sini, guru dengan perlahan membantu Orpa untuk menemukan apa yang menyebabkan dia sering terlambat datang ke sekolah. Orpa menjawab, Saya sering terlambat bangun tidur. lanjutkan menggali informasi lebih jauh dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut anak agar menemukan penyebab sesungguhnya. Bila Orpa merasa nyaman berbicara dengan Ibu Dina, maka ia akan mengatakan masalah yang sesungguhnya. Bukan Bu, saya menonton TV hingga larut malam. Mintalah anak mengonfirmasi kembali penyebabnya setelah guru dan anak menemukan penyebab sesungguhnya. Situasi Arman mungkin sedikit berbeda. Arman tidak menjawab ketika ia ditanya. Mungkin ia takut. Untuk itu, Ibu Guru Dina perlu meyakinkan Arman bahwa ia bermaksud membantu Arman. Ini juga penting untuk membuat Arman merasa nyaman. Bila anak belum juga menjawab, maka guru perlu terus berusaha meyakinkan siswa bahwa ia berniat membantu dan membuat Arman nyaman. Jika Arman merasa nyaman dan percaya bahwa Ibu Dina akan membantunya, maka ia akan menyampaikan masalahnya atau curhat kepada Ibu Dina. Saya sering bermain game di HP dan saya sering tidak sadar kalau sudah larut malam, Bu. 3. Minta pendapat. Langkah selanjutnya adalah meminta pendapat siswa tentang dampak negatif dari perilaku tidak tepat mereka. 4. Memberi pengertian tentang dampak atau akibat. Anak-anak mungkin bingung dengan pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, guru perlu memberikan pengertian dan contoh dari setiap dampak negatif dari perilaku tidak tepat anak. Dengan melakukan ini, anak akan memahami dampak dan kemudian sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu memiliki dampak yang buruk bagi mereka. 5. Mempertegas pembelajaran. Bila anak sudah paham, maka guru dapat mempertegas pembelajaran dari masalah yang dihadapi anak. 6. Pilih solusi. Langkah selanjutnya, diskusikan pilihan solusi untuk mengatasi perilaku tidak tepatnya. Upayakan agar anak bisa menemukan solusi bagi masalahnya. Jika anak kesulitan, bisa dibantu dengan pertanyaan penutup atau solusi dalam bentuk pertanyaan. Saya sebaiknya mengerjakan PR lebih dahulu setelah pulang sekolah dan sebelum bermain HP ya, Bu. 7. Bangun kesepakatan. Sesudah solusi ditemukan, beri anak kesempatan untuk menerapkan kesepakatan yang dibangun. Mulai besok, Orpa akan tidur lebih cepat, pasang alarm jam dan meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk membangunkan Orpa kalau belum bangun. Untuk pelajaran yang tertinggal, Orpa akan bertanya ke ibu guru atau teman pada jam istirahat. 8. Tanyakan kembali bantuan yang dibutuhkan. Sebelum menyelesaikan diskusi dan pembicaraan, guru sebaiknya bertanya kembali kepada anak bantuan apa lagi yang diperlukan agar dia dapat melaksanakan kesepakatannya. 9. Memberi
diakhiri dengan guru memberi penguatan dan dorongan agar anak termotivasi untuk melaksanakan kesepakatan mereka. Beberapa catatan penting dalam penerapan konsekuensi logis ini antara lain: konsekuensi tidak boleh membuat anak merasa bahwa mereka adalah anak yang nakal, jahat, tidak memiliki kemampuan. Hati-hati agar tidak berfokus pada bentuk konsekuensi. Konsekuensi tidak boleh membuat anak merasa bahwa mereka adalah anak yang nakal, jahat, tidak memiliki kemampuan. Hati-hati agar tidak berfokus pada bentuk konsekuensinya, tetapi pada membangun kesadaran kritis anak, solusi, dan pengalaman belajarnya. Tidak menunjukkan kekuasaan pada anak. Ini harus tampak pada bahasa yang digunakan maupun mimik atau gestur dari guru. Menggunakan kalimat yang positif, yang mendorong dan menguatkan perilaku positif anak. Selamat mencoba. Ya, selamat mencoba Bapak Ibu menerapkan disiplin positif di kelas kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua yaitu yang kedua adalah, sebelumnya Bu di slide 18. Oke, ya. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan, ya. Kelima kebutuhan dasar itu harus dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan yang sehat. Kebutuhan ini adalah pondasi bagi setiap individu untuk mencapai potensi penuhnya dan menjalani hidup yang bermakna. Apabila ada salah satu Bapak Ibu yang tidak terpenuhi, pasti perilaku kita ataupun anak didik kita pasti ada yang kurang sesuai atau tidak diharapkan, ya. Kemudian berikutnya penjelasannya tentang bertahan hidup Bapak Ibu. Bertahan hidup itu yang bagaimana sih? Nah, bertahan hidup itu ini meliputi kebutuhan fisik, makanan, air, tempat tinggal, ya, sandang, pangan, papan, kemudian keamanan. Ini merupakan kebutuhan hidup. Guru penggerak, sebagai guru penggerak perlu memastikan bahwa kebutuhan fisik dasar murid terpenuhi agar mereka tetap fokus pada pembelajaran. Ya, hal ini dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta memastikan murid memiliki akses terhadap air minum dan toilet yang bersih. Maka saya kalau di dalam kelas, ya, anak-anak selalu saya pesani untuk membawa tumbler minum sendiri. Dan saya persilahkan Bapak Ibu apabila mereka merasa kehausan, ya, mereka boleh untuk meminum minuman mereka yang sudah mereka persiapkan. Kemudian berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya yaitu manusia itu ternyata memiliki kebutuhan untuk merasa dicintai Bapak Ibu, dihargai dan diterima oleh orang lain, ya. Kebutuhan ini penting bagi murid untuk dapat belajar dengan optimal. Nah, perannya sebagai seorang guru penggerak perlu membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan suportif. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan rasa kasih sayang dan perhatian kepada murid serta memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian mereka. Sebagai contoh Bapak Ibu,
kasih sayang ini apabila ada anak yang memang mengalami kesulitan dalam mengerjakan atau memahami materi-materi, maka kita dekatilah mereka ya, kita tanya apa yang sulit, sudah bisa atau belum. Kemudian ketika mereka mencapai target ya, tidak hentinya ya, kita bisa memberikan reward untuk mereka, bisa berupa tepuk tangan atau permen atau bahkan ballpoint saja, itu juga boleh Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya yaitu penguasaan. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten dan mampu mencapai tujuan mereka. Kebutuhan ini juga penting bagi murid untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian ya. Berikutnya yaitu kebebasan. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa bebas dan memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Kebutuhan ini juga penting bagi murid untuk dapat belajar secara mandiri dan kreatif. Guru penggerak perlu memberikan murid ruang dan kesempatan untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, di mana murid diberi kesempatan untuk memilih topik yang mereka minati dan menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Belajar seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi murid. Guru penggerak perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik agar murid termotivasi untuk belajar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta melibatkan murid dalam proses belajar mengajar. Oke. Mengajar. Oke. Salah satu contohnya ya Bapak Ibu, mohon maaf, tidak hanya guru penggerak yang melakukan 5 kebutuhan dasar manusia itu ya Bapak Ibu, tapi kita semua. Nah, ini salah satu contohnya berupa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini contohnya dalam keluarga saya Bapak Ibu. Saya ambil foto ini ketika suami mendampingi anak dalam belajarnya. Ya, baik ibu maupun bapak itu berperan untuk mendampingi anak dalam belajar. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Ya, tidak selalu ibu ya yang mendampingi belajar ya. Kadang-kadang anak itu juga perlu perhatian dan kasih sayang dari orang tua, terutama ayah ya, khususnya ayah. Jadi di dalam mindset seorang ayah tidak hanya mencari materi saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga harus bisa menyentuh batiniah anak-anak. Kemudian contohnya yang lain adalah kesenangan. Nah, ini kalau di dalam kelas Bapak Ibu, siswa saya ajak belajar sambil bermain. Ini sebagai salah satu contoh, saya memodifikasi permainan ular tangga untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Luar biasa, anak-anak cukup antusias ketika mereka bermain ular tangga dengan kelompoknya. Ya. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi Bapak Ibu termotivasikah setiap harinya Bapak Ibu? Punya motivasi? Coba Pak Udi, motivasinya Pak Udi apa setiap hari Pak Udi? Motivasi saya setiap harinya ingin selalu lebih bagus dari hari-hari yang telah lalu. Terima kasih. Motivasi Pak Udi ingin menjadi lebih baik dan lebih bagus dari hari yang sudah terlewati. Kalau Bu Sutariati, motivasinya Bu Sutariati?
kasih. Menurut saya motivasi yang membuat saya termotivasi adalah ingin selalu menciptakan sesuatu yang berarti bagi orang lain dan bagi saya sendiri dan orang lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Yati. Nggih. Itulah motivasi kedua teman kita, nggih. Kemudian motivasi itu apa sih? Motivasi adalah elemen kunci dalam membentuk perilaku manusia. Nah, menurut Diana Gosen, terdapat 3 tingkat motivasi perilaku manusia yang relevan dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, aku dimotivasi agar saya tidak dihukum, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya melakukan ini supaya dapat imbalan dari kepala sekolah saya. Kemudian yang berikutnya motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Kemudian berikutnya, tadi ya, ternyata motivasi yang menghindari ketidaknyamanan itu adalah motivasi yang paling rendah, Bapak Ibu. Individu dengan motivasi ini melakukan tindakan untuk menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman atau ketidaknyamanan. Mereka bertanya, apa yang akan terjadi ya jika saya tidak melakukannya? Ya, motivasi ini biasanya bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang kedua tadi mendapat imbalan atau penghargaan, sifatnya juga masih eksternal, Bapak Ibu. Ya, mereka itu punya pertanyaan dalam diri mereka, apa yang akan saya dapat ya jika saya melakukannya? Ya, contoh di dalam ruang kelas ya, ada anak, saya kalau nyapu di depan Bu Mita atau Bapak Ibu guru yang lain, siapa tahu nih saya dapat tambahan nilai, kira-kira begitu ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, ini adalah motivasi tertinggi dari seorang manusia dan merupakan motivasi dari dalam diri. Oke, silahkan selanjutnya. Berikutnya, iya. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, penghargaan, nanti konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu menyakitkan tidak Bapak Ibu? Menyakitkan ya, menyakitkan, membuat tidak nyaman. Kemudian muridnya takut ya, memaksa sifatnya. Kemudian akhirnya murid menjadi rendah diri atau tidak percaya diri ya. Sedangkan penghargaan ternyata tidak efektif ya, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas. Kalau sudah diberi penghargaan, sudah saya sudah dapat gitu maksudnya ya. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri dan menghukum dengan penghargaan. Lalu konsekuensi itu penguatannya jangka pendek ya, perlu monitoring berkelanjutan, sistemnya stimulus dengan respon. Kemudian murid menghormati peraturan namun kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk restitusi sendiri murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di sini ada teori kontrolnya, yaitu murid memegang kendali diri, dan yang berikutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya.
disiplin positif melalui pendekatan restitusi. Restitusi itu apa ya? Coba Bu Sinta bisa dibacakan. Restitusi adalah sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, atau dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan, proses penggantian atau pemulihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada individu atau entitas yang mungkin mengalami kerugian atau dampak negatif akibat tindakannya. Terima kasih Bu Sinta. Jadi restitusi ini ya itu sebagai sebuah tindakan ya, yang mana orang yang mengalami hal yang tidak mengenakan itu tidak menjadi lebih mengalami kerugian atau dampak negatif yang lebih dari akibatnya ya. Restitusi ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau merestorasi kembali hubungan ya. Contohnya, jika seorang siswa merusak barang milik sekolahan, misalnya mereka masih bermain bola, ternyata bolanya mengenai kaca kelas ya Bapak Ibu, maka mungkin saja kan ia diminta untuk mengganti kerugian ya. Nah, kemudian melakukan tindakan positif untuk mengembalikan keseimbangan ya. Di sini anak nanti diajak bicara tadi yang merusak kaca ya, kemudian dari hati ke hati dan dengan kesadarannya dia akhirnya mau mengganti kaca tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yang pertama yang bawa sendiri yaitu menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Segitiga yang sebelah kiri, sisi sebelah kiri, dan sisi yang sebelah kanan adalah menanyakan keyakinan. Ya, kayak apa ya segitiga restitusi itu kalau dilakukan ya? Ada contohnya Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu ya. Bahwa di kelas saya, kelas 8A, ada beberapa orang anak yang sering tidak masuk sekolah ya. Alpanya sudah lebih dari 6 kali Bapak Ibu pada pembelajaran saya, dan ternyata di pembelajaran yang lain pun dia sudah sering alpa. Maka saya bekerja sama dengan wali kelasnya dan guru BK-nya untuk memanggil orang tua dan anak tersebut. Nah, ini kemudian anak tersebut saya dekat. Itu biasanya saya lakukan di awal pembelajaran. Saya menanyakan kondisi tentang anak-anak, dan siapa tahu ada anak-anak yang tidak berangkat dan ternyata
Di situ beberapa anak ya cukup banyak tidak berangkat, dan lagi-lagi ada nama-nama yang sering muncul, begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah video berikutnya kaitannya dengan segitiga restitusinya. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, bisakah kita bicara dari hati ke hati, nah? Bisa Bu. Ya, Bumi kan di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Oke, jadi masih selama ini tidak berangkat di mana saja, nah? Saya selama ini tidak berangkat di mana saja. Apa yang dilakuin? Kenapa hanya di rumah saja? Saya di rumah saja hanya bermain HP. Masya Allah. Nah, begini nah, besok hari Jumat akan ada pembagian nilai PH dan PTS. Sedangkan nilai Dimas untuk 2 nilai PH itu belum ada nilai sama sekali. Bumi itu bingung mau memberi kamu nilai itu caranya bagaimana? Kira-kira nih, Dimas ada nilainya atau tidak? Tidak apa-apa Bu, tidak usah nilainya. Terus kalau nanti orang mau bertanya kenapa nilai bahasa Inggris tidak lengkap, kamu akan menjawab apa? Ya, tidak tahu Bu. Saya juga tidak pernah ke sekolah Bu. Nah ya, kira-kira nanti Dimas akan memberikan pengalaman bagaimana dengan orang tua? Saya akan bicara jujur pada orang tua bahwa saya tidak masuk ke sekolah Bu. Orang tua tahu nggak Pak Dimas tidak masuk ke sekolah? Tidak tahu Bu, karena dari rumah saya berangkat sekolah, tapi di depan bukan saya tidak masuk ke sekolah, melainkan saya masuk ke warung Bu. Oh begitu, jadi di awal Dimas sudah berdorong ya bahwa sebetulnya Dimas kalau dari rumah izinnya berangkat ke sekolah. Iya Bu. Kemudian apa yang Dimas lakukan kalau di warung? Saya cuma makan dan tidur di sana Bu. Masya Allah. Nah, terima kasih deh Dimas sudah bercerita ya dengan jujur. Kemudian kamu pikirkan juga, kira-kira Dimas melanggar keyakinan kelas atau rumah di keluarga atau tidak? Iya Bu, saya melanggar orang keluarga. Di kelas, kira-kira rumah apa yang Dimas langgar? Berlaku jujur ya. Nah, sejujurnya nih, Dimas masih ingin sekolah atau tidak? Oke, bisakah Dimas merubah sikap Dimas untuk lebih bersemangat lagi pergi ke sekolah? Alhamdulillah. Kalau ada tambahan, kamu kalau ikut sana di kelas atau apabila ada teman yang membuli, silakan Dimas bisa bercerita kepada kita atau ke wali kelasnya ya. Ya, harapan dari Bapak Ibu, Dimas itu tetap berangkat sekolah ya. Dimas nantinya akan lulus dari SMP, kemudian lanjutkan SMA dan bahkan ke perguruan tinggi, sehingga Dimas bisa mencapai cita-cita Dimas dan tujuan Dimas. Oke, sepakat? Oke, kita terus dulu. Ya, terima kasih. Dimas nanti setelah ini bisa kembali ke kelasnya ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Dimas, silakan. Ya, itu restitusi yang pertama untuk kasus Dimas. Kemudian berikutnya, ini adalah siswa yang sering terlambat, Bapak Ibu ya. Kalau tim STP 2K itu sudah menyaring di depan sekolah, disaring oleh tim STP 2K, kemudian mereka masuk ke ruang kelas masing-masing, akhirnya mereka mengalami keterlambatan. Nah ini setelah pembelajaran, siswa yang mengalami terlambat saya panggil Bapak Ibu. Kebetulan siswa putri ya bernama Sobana dari kelas 8A. Indonesia,
Gimana nih kabarnya Nana? Alhamdulillah. Oke, santai aja ya Nak. Kita pengen tahu ini beberapa hari ini kita amati. Nana sepertinya sering datang terlambat ya, benar nggak? Benar. Tapi juga pada jam pelajaran pertama saya minta Nana terlambat lagi ya. Nah, kenapa ini Nana kok bisa datang terlambat? Apa alasannya Nana? Oh begitu. Mama kan bisa tidur sampai larut malam. Main HP. Kira-kira kalau main HP sampai jam berapa Nak? Jam 1 malam. Masya Allah. Kalau orang mengenakan apa tidak Nak? Nah, kemudian karena kalau bangun jam berapa akhirnya? Bersyukuran ya. Apa ini yang rasakan sering terlambat? Kira-kira? Ya sarapan, kemudian kena sanksi ya. Nah, kalau mana sedang terlambat, akhirnya Anda yang pertama ya, Nana tidak sholat subuh ya kan, karena bangunnya juga sudah siang ya. Satu, tidak sholat subuh. Yang kedua, Nana terburu-buru, akhirnya tidak sarapan. Nah, maksudnya kalau tidak sarapan ya, kalau terburu-buru ada barang yang ketinggalan, Nana rugi atau tidak? Rugi. Sampai sekolahan masih ngos-ngosan ya Nak. Kemudian hidup masih konsentrasi atau tidak? Enggak bisa konsentrasi ya. Iya, maka dari itu ada beberapa konsekuensi yang kalau Nana itu datang terlambat, Nana akhirnya harus menanggung konsekuensinya ya. Nah, kira-kira Nana kalau kamu datang terlambat, keyakinan kelas apa nih yang terlambat? Tidak, kenapa bagian? Iya, jadi di dalam kesepakatan kelas Nana sudah bersepakat ya, apabila tidak datang tepat waktu, Nana akan mendapatkan sanksi ya, bisa itu membersihkan kelas ya kan, atau harus mengulang tugas yang lain lagi ya. Nah, maka dari itu ya, memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi sempurna ya kan, agar tujuan hidup kita itu bisa kita capai ya. Nah, salah satu kuncinya adalah dengan disiplin ya. Disiplin itu penting Nah. Disiplin itu kunci dari kesuksesan. Nah, kira-kira Nah, kalau kamu akan mendapatkan sanksi yang beragam ya, yang banyak melakukan, berarti Nana sikapnya bagaimana seharusnya? Tidak berlarut ya, kira-kira ya, bisa nggak Nana tidak berlarut? Disahkan ya. Jadi sebaiknya Nana tidur sebelum jam 10 malam ya Nak. Ketika nanti Nana tidur jam 9 atau jam 10, Nana nanti bisa bangun pagi ya. Yang pertama Nana melaksanakan sholat subuh ya, kemudian Nana bisa mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Itu ya ya. Nah, yuk kita sama-sama ya memperbaiki diri supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Oke Nak? Ya. Terima kasih ya Bu nasihatnya. Oke. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Nanti kita harap Nana nanti bisa menjadi anak yang cerdas dan sempurna ya. Oke, sepakat? Oke, terima kasih Nak. Iya, itu contoh kasus yang kedua Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama sebagai penghukum. Gambarnya seperti itu. Kalau zaman dahulu mungkin ya Bapak Ibu pakai penggaris atau rotan dibawa ke dalam kelas supaya siswa kita takut ya.
Kemudian pembuat rasa bersalah. Dan yang nomor 3 adalah sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Apa maksudnya ini ya? Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among di sini ya, yang lebih tepat adalah posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini ada video lagi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, tadi kita sudah melihat posisi kontrol di Bapak Ibu. Kemudian di sini siapa nih yang sesungguhnya memiliki kontrol ya? Ada teori stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan Bapak Ibu. Perbedaannya, untuk stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan untuk stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah, tetapi teori kontrol model berpikirnya menang dan menang. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ada videonya ya Bapak Ibu, tapi kita
Ya, beberapa contoh Bapak Ibu. Yang pertama, ya, yang pertama tadi ya dari video tersebut yang pertama adalah kita pergi berkendara menggunakan helm ya Bapak Ibu. Satu, menggunakan helm. Kemudian berikutnya ketika berhenti kita juga harus memperhatikan rambu-rambunya. Jangan marka jalan ya kita langgar, utamanya yang tadi untuk pejalan kaki ketika kita di lampu merah ya, hendaknya kita agak mundur sedikit ya. Dan yang terakhir tadi parkirnya juga tidak boleh sembarangan apabila ada lambang P dicoret. Mengapa itu semua harus terjadi ya? Kita harus pakai helm, harus parkirnya tidak boleh sembarangan. Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa Pak Roman? Parkir ya. Ya, oke. Kesemuanya harus kita tepati ya, karena kita menginginkan keselamatan, ya kan Bapak Ibu ya. Kalau nggak pakai helm bukan karena kita takut sama Pak Polisi, tapi helm itu untuk melindungi kita dari celaka. Nah, sama ya ketika kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Di kelas ya anak-anak harus ada peraturan yang diyakininya ya, sehingga menjadi keyakinan kelas. Langkah-langkahnya Bapak Ibu, yang pertama tentunya diskusi dengan murid tentang peraturan, dan yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ini contoh yang sudah saya terapkan di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian ya, bagaimana pembentukannya ya? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, kemudian diawali kata kerja yang menjadi kalimat perintah, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada proses pembuatannya. Ya. Nah, ini disiplin positif dan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Contoh-contohnya ya, untuk tumbuhkan tanggung jawab dalam diri murid. Ada murid mengisi ember-ember air ya untuk menyirami tanaman-tanaman, kemudian kebersihan lingkungan sekitarnya. Oke, kemudian nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Apakah itu ya, sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Nah, nilai-nilai kebijakan universal yang kita anut saat ini adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Dalam profil pelajar Pancasila ya, ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, yang keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan 6 adalah kreatif. Ini adalah bagannya Bapak Ibu, gambarnya seperti ini ya. Tentunya ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Nah, kemudian slide berikutnya adalah contoh-contoh penerapannya Bapak Ibu ya. Langsung ke contoh penerapannya saja Bu. Iya, ini penerapan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya lakukan ya. Membaca doa sebelum memulai pelajaran ya. Ini dimensinya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ya, di sekolah kita juga anak-anak sudah tertanam untuk selalu saling ya, menunjukkan mereka berakhlak mulia ya, saling dan hormat kepada Bapak Ibu guru ya, dan berkebinekaan global Bapak Ibu. Saya ya, tidak hanya murid, saya ya dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Ini tidak hanya di dalam sekolahan Bapak Ibu,
di forum musyawarah guru mata pelajaran bahasa Inggris pun saya ikut ya menyemarakkan forum tersebut ya, berpartisipasi. Kemudian berikutnya, nah, bergotong royong Bapak Ibu. Anak-anak di sini tidak mengenal gender ya. Setiap saya mau mulai pembelajaran ya, anak-anak otomatis sudah langsung membersihkan kelas ya. Tidak hanya siswa putri tapi juga yang laki-laki ya. Dan bergotong royong berikutnya ya Bapak Ibu, saya juga terapkan dalam pembelajaran di kelas ya, siswa belajar dengan berkelompok. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan di sekolah ya, saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan kita dan juga dengan Bapak Ibu. Kemudian kreatif Bapak Ibu, anak-anak kita ya itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal ya, ini kreatif. Ternyata anak-anak kreatif kalau ada acara-acara tentang kemerdekaan dan yang lain-lain ya, mereka mempunyai ide-ide dan tentunya kita sebagai Bapak Ibu gurunya mendampingi dan memotivasi. Kalau mereka butuh ya, kita arahkan ya Bapak Ibu mau buat apa, butuh kita yang kita harus selalu siap siaga. Kemudian saya juga ikut serta ketika diminta mewakili sekolah untuk mengikuti lomba-lomba ya. Ini salah satunya lomba Dharma Wanita Bu Yati ya. Ini dengan Bu Yati ya. Kala itu kita masak-masak ya Bu Yati ya. Ya. Berikutnya yang terakhir ya, percaya diri. Ini dari sikap mandiri ya. Percaya diri. Anak-anak kita dampingi untuk percaya diri Bapak Ibu. Ya, saya ketika itu mendampingi anak bersama Pak Rahman dan Bu Kusmiati ya, maju Pramuka Garuda ya Pak Rahman. Alhamdulillah beberapa anak kita ya kala itu bisa bersalaman dengan Bapak Bupati kita ya. Kemudian anak-anak juga percaya diri ketika mereka ditunjuk ya untuk menjadi petugas upacara ya. Dan akhirnya kesimpulan ya Bapak Ibu, kesimpulannya yaitu yang pertama, ketika saya mempelajari budaya positif Bapak Ibu, bahwa di budaya positif kita perlu kolaborasi dan dukungan ya. Budaya positif mendorong kerjasama tim dan dukungan antar individu. Ini menciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa dihargai dan didengar ya. Produktivitas dan kesejahteraan. Lingkungan yang positif Bapak Ibu meningkatkan prestasi belajar dan karakter siswa. Siswa yang merasa bahagia dan dihargai cenderung akan bersemangat meraih asa dan motivasi lebih tinggi. Ya, kreativitas dan inovatif ya. Budaya yang mendukung dan terbuka terhadap ide-ide baru mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Dan nilai serta etika. Budaya positif ya menekankan nilai-nilai etika, integritas dan tanggung jawab. Ini membentuk dasar dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu dan organisasi. Ya, komunikasi juga terbuka Bapak Ibu. Komunikasi yang jujur dan transparan adalah kunci dari budaya positif. Ini memastikan bahwa semua anggota merasa terinformasi dan dapat berkontribusi pada diskusi yang berarti. Kemudian ya, secara keseluruhan budaya positif dalam sebuah organisasi atau komunitas menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu dan kolektif, membawa dampak yang signifikan terhadap kesuksesan jangka panjang. Ya, pemahaman tentang budaya positif ya, setelah mempelajari modul ini saya semakin memahami pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu desiminasi saya tentang budaya positif. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Doa yang tulus ikhlas dari saya